عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagaimana yang diberitakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat Al-Qur'an dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahimin. Maka Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyenangi qasidah Arhamar Rahimin, Al-Gawiyul Matin, menguatkan hati katanya. Faedah membaca ya Arhamar Rahimin menguatkan hati tentang begitu syukurnya umat Islam yang diberikan nikmat Rahman dan Rahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal kenapa farrij 'alal muslimin? Karena hanya orang Islamlah yang diberikan nikmat Rahman dan Rahim. Berarti orang yang bukan Islam nggak dapat. Orang yang bukan Islam dapat nikmat Rahman aja. Ya Pak. Contoh sehat, ya yang punya rumah sakit ya orang Kristen. Bukan hanya sehat mereka itu, bahkan mereka punya rumah sakit. Jadi jangan iri sama sehat. Karena orang kafir lebih sehat dari orang Islam. Makanya nikmat Rahman yang diberikan kepada mereka. Nikmat hidup, bahkan mereka dikasih hidup sama Allah padahal mereka ingkar kepada Allah. Diberi nikmat apa lagi? Nikmat diberikan harta kekayaan, diberikan anak, diberikan namanya harta yang melimpah. Jadi wong Islam jangan iri
terhadap hal sedemikian. Karena wong Yahudi lebih banyak nikmat rahmannya daripada orang Islam. Kenapa? Abdul Al-Haddad bilang farrij 'alal muslimin. Karena orang Islam harus dituntut mendapatkan nikmat yang rahimnya. Apa nikmat rahim? Ziyadatul taqwa wal amal wal ibadah. Peningkatan ketakwaan. Karena apa? Karena orang kafir, orang yang tidak beriman tidak diberikan nikmat yasjud waqtarib, sujud. Nikmat sujud itu begitu luar biasa. Siapa yang Allah kehendaki bersujud? Orang yang sudah beriman. Siapa yang Allah kehendaki ibadah, sholat? Maka orang yang sudah beriman. Maka yang tadi qasidahnya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Senanglah kalau lagi subuh, lagi pada ngantuk tuh seneng, karena kita sedang melawan dahsyatnya godaan syaitan. Ba'dal fajar qablan naum. Setelah fajar maka dipersilakan kata setan, ayo tidur lagi. Ya itu siap. Tapi ya kalau dilawan bagus, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah masih hadir majelis subuh. Termasuk nikmat rahim yang diberikan kepada kita adalah hadirnya sholat subuh berjamaah. Hadirnya duduk ijlis bainal fajr ilal isyraq. Duduk di antara fajar dan isyraq. Syukur kepada Allah diberikan nikmat bisa membaca zikir aurat. Karena ada orang yang enggak dikasih kesempatan membaca zikir aurat, dikasih malas baca zikir. Sedangkan alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kenikmatan membaca zikir. Zikir pada subuh, zikir ba'dal maghrib. Penjagaan sehari semalam kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallah bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum ila anqa. Dalam kitab tafsir Jalalain qala al-musannifu al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Imam Jalaluddin Al-Mahali rahmatullahul abrar rahimahullahu ta'ala nafa'anallah bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum ila anqal. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ay yaumil qiyamah. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahali ay yaumil qiyamah, peringatan kepada hari kiamat. Katanya siapa orang mereka itu yang mendapatkan azabun azim itu kan sebelumnya walahum azabun azim, yaitu kita wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan mereka yang mendapat azab itu sebelumnya ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Sebelumnya khatamallahu ala qulubihim, yang sebelumnya Allah telah menutup hati mereka sehingga mereka mengingkari apa yang Allah turunkan. Tapi orang yang beruntung siapa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan mereka manusia. Kenapa kalimatnya manusia? Wa minan nas. Karena surat Al-Baqarah itu surat ayat-ayat yang mulai rada-rada awal kepada golongan mendapatkan ketauhidan. Biasanya kalau kelompok-kelompok yang mulai didakwahkan tentang Islam, maka kalimatnya an-nasu. Tapi kalau sudah lama masuk Islam, maka Allah turunkannya ya ayyuhalladzina amanu, yang sudah beriman. Tapi kalau baru saja mendengarkan tentang keislaman, maka kalimatnya wa minan nasi may yaqulu. Nah, paling gampangnya orang yang masuk Islam minimal meyakini
amanna billah, percaya kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Kenapa hanya dua konsep? Karena ini yang paling ditentang sama orang-orang yang pakai akal rasional. Masa sih dunia ini akan hancur? Dunia ini begitu kekal, masa bisa hancur? Padahal ada hari kiamat. Al-qaulu minal Imam Jalaluddin, yaumul qiyamati li'annahu akhirul ayyam. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari terakhirnya daripada hari-hari di mana dunia ini dihidupkan, hari terakhirnya. Pertanyaannya, apakah Allah akan membangkitkan kembali atau membuat kembali dunia? Oh, terserah Allah. Setelah hari kiamat, apakah Allah bikin lagi dunia kedua? Wallahu a'lam. Jangan nanya masalah itu, terlalu tinggi. Ya, itu kehendaknya Allah. Setelah kita hancur di hari kiamat, beres semuanya, apakah Allah akan kembali membuat alam baru dan kehidupan baru selain manusia? Wallahu a'lam. Maka jangan jadi orang yang ingkar di dunia, yang namanya kufur nikmat. Kufur nikmat di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Gampang kan iman? Percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu pertama kali runtutan bagaimana keimanan diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Ya Pak? Maka syaratnya yang penting kepada Allah, yang penting percaya hari kiamat. Ayatnya kan jelas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Enggak ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Nanti itu mah setelah nanti perjalanan Islam. Ya, Allah memberikan syariat yang baku kepada umat Islam. Bahkan ketika ini sholat belum diperintahkan. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu berangsur-angsur. Di dalam ulumul Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu bagaimana ayat itu diturunkan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika ayat itu diturunkan. Wa ma hum bimu'minin rawahul fihi ma'na min wa fi dhamiru yaqulu lafdhaha. Siapa yang di hatinya mengimani Allah dan hari kiamat, maka kata Imam Jalaluddin, itu yang termasuk orang-orang yang dikatakan Allah orang-orang yang akan beruntung tadi. Apa? Kita percaya di Gusti Allah lan hari kiamat. Udah cukup. Itu pada saat apa ini, Pak? Pada saat mereka masih menentang para nabi. Ya. Mereka belum menerima para nabi. Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, mereka belum menerima kehadiran nabi. Ya. Maka syarat yang gampang adalah percaya Allah dan hari kiamat. Dalil yang tadi kan dalil. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan kata setelah ini Allah memberikan penegasan. Katanya wa yukhadi'una Allah. Mereka orang-orang yang khadi'un Allah walladzina amanu, yang mengikuti perintah yang mereka orang beriman. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, mereka yang benar-benar mentaati perintah Allah, illa anfusahum, kecuali mereka orang-orang yang diberikan kemanfaatan dan ketakwaan. Wa ma yash'urun, Masya Allah. Dan mereka pun orang-orang yang diberikan rahasia daripada hatinya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qulubihim
ing dalam ati-ati mereka maradun yang telah berpenyakit. Marad, Bapak kalau bahasa Arabnya sakit marid, tapi di sini maradun berarti sakit banget. Hati ya penuh penyakit. Ciri-ciri hati yang berpenyakit ragu. Hati-hati itu. Ragu terhadap Allah Subhanahu, penyakit ini Pak. Ragu terhadap Nabi Muhammad, penyakit. Ragu terhadap risalah para ulama, penyakit. Maka al ulama warasatul anbiya itu maknanya para ulama itu yang meneruskan risalahnya para nabi yang berdasarkan dari Al-Qur'an. Siapa coba yang layak meneruskan kata-katanya Rasul atau perkataan atau kalam-kalamnya Allah? Siapa? Tidak ada yang bisa layak kecuali al ulama warasatul anbiya, para ulama. Maka di sini fi qulubihim, hati-hati mereka itu sebenarnya tadinya berpenyakit. Fazadahumullahu marada, karena Allah memberikan penyakit kepada mereka. Apa? Penyakit keraguan. Bahkan ragu mereka itu dari mulai ayat pertama. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu pertama aja udah enggak percaya sama yang gaib. Apa yang gaib itu? Termasuk percaya kepada malaikat, termasuk percaya kepada adanya surga dan neraka, termasuk percaya kepada kebenarannya Allah, termasuk kepada namanya ada yaumil akhir. Itu kan gaib. Hal gaib itu yang tidak pernah kasat mata terlihat. Nah ini cobaan orang beriman. Percaya nggak kepada yang gaib? Saya cukup udah. Orang ini termasuk beriman. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Syak, ini kata Imam Jalaluddin, asyaqqi wa nifaqi fahuwa bimardatun qulubuhum ayyadhafuha. Ini mereka yang disebut orang yang berpenyakit hatinya itu adalah syak, hatinya penuh ragu, wa nifaq, penuh iri dengki, fahuwa maradun, maka hatinya ini sedang dalam keadaan berpenyakit. Summa na'udzubillah min dzalik. Nifaq, apa nifaq? Hatinya itu penuh dengki. Summa na'udzubillah min, penuh dengki, nifaq. Fajadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'an, yaitu mereka ragu terhadap keberadaan apa yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, lil kufrihim, karena mereka termasuk orang yang ingkar, itu orang-orang kufur, itu orang-orang ingkar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, wa idza qila lahum, dan mereka berkata kepada kaumnya, ay lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamilah orang-orang yang membenarkan. Apa maksudnya? Kamilah orang-orang yang membenarkan kesalahan, padahal mereka salah, kata Allah Subhanahu. Jadi orang-orang kafir itu selalu GR. Kamilah yang memperbaiki bumi, kamilah yang memperbaiki alam. Sedangkan kata Allah, mereka itu adalah perusak di muka bumi. Kata apa? Punten, Amerika ngaku-ngaku nggak jadi negara pahlawan dunia? Amerika ngaku-ngaku jadi negara pahlawan dunia, tapi sebenarnya itu Amerika yang merusak dunia. Setuju nggak? Ngaku-ngaku nggak? Kamilah negara pengawal peradaban PBB, padahal itu Amerika yang jadi dalang perpecahan Israel dan Palestina. Summa na'udzubillah min
Nyata enggak? Nyata dia, Pak. Nyata. Orang-orang kafir ini, mereka itu selalu merasa mereka tuh memperbaiki dunia. Padahal mereka yang merusak dengan kekufurannya, dengan syaknya, dengan nifaknya. Subhanallah min. Maka jangan terlalu sering senang bekerja sama dengan orang kufar. Boleh berinteraksi, bertransaksi bisnis, tapi jangan mempercayakan suatu amanah besar terhadap orang kufar, karena hati mereka itu berpenyakit. Subhanallah min. Subhanallah min dzalik. Walahum azabun alim, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang begitu besar. Azab yang begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bima anzalallahu minal qur'anil azim wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sengaja cepat biar ada pertanyaannya lama. Mangga, bismillah. Pertanyaan sekitar ulumul Quran, tafsir hadis, tafsir Al-Quran, fikih, akidah, tauhid, biar subuhnya barokah, interaksi. Biar Pak monggo. Kelebihan. Yang keenam, indigo. Oke. Adal bajurah fi hadal umrihi minal isnaini ila khamsatun wa huwa yasdiq. Biasanya kalau anak kecil umurnya 2 tahun sampai 5 tahun dia punya kelebihan, itu benar. Ya, Pak. Karena anak model gitu tidak bisa diatur-atur. Contoh, anak ini sering melihat namanya genderuwo di pinggir rumah, itu tuh benar biasanya. Tapi kalau umurnya gede-gede itu biasanya al-kadzibun. Kadzibun itu di dalam kitab, beberapa kitab itu orang-orang bohong. Dia itu mengada-ngada, indranya diada-ada, ditambah bisikan setan, ya, akhirnya menjadi seperti benar. Padahal itu salah semua. Ini orang santri udah ngerti, orang mereka udah ngomong gitu udah sebutnya kadzib, udah kadzib itu bohong ini. Meskipun dia 1000 kali ngasih bukti, jangan percaya. Illa, nah ini kata, ada beberapa di dalam istilah sahabat Rasulullah SAW, ada anak kecil yang sering kali melihat malaikat gitu. Yang ngelihatnya anak kecil terus. Ini anak kecil ini pasti dibenarkan sama Rasulullah. Ya sedikit. Karena anak ini tidak berpesan. Anak ini melihat apa yang dia lihat dan benar melihatnya. Akhirnya, makanya lihat umurnya dulu. Ya. Kalau umurnya itu di bawah 5 tahun, itu benar, itu indigo yang benar. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kebenaran, tidak ada motif apa-apa. Kalau udah dewasa, dawuk, kayak melihat jin, nah itu dia tuh menambah-nambahkan. Terlepas dari kita tetap berprasangka baik. Mau sila percaya silakan, itu gaib, ya. Mau nggak percaya bapak nggak dosa, terserah ente. Saya percaya sama ente nggak nambah iman, nggak usah percaya. Kalau percaya nambah iman, nambah barokah, ya silakan. Seperti percaya kepada kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani, nambah iman nggak? Nambah, ya udah bagus. Tapi percaya kepada kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani menambah kita imannya, nambah nggak bagus, ya jangan percaya. Karena nggak wajib beriman kepada namanya wali. Karena iman itu ada 5. Arkanul iman sittatun, antuminu billah, percaya kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi bil yaumil akhir bil qadari khairi wa syarri minhu ta'ala. Iman itu ada 6.
kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qadar. Enggak ada tambahan iman. Panjenengan wajib anae wali, enggak ada. Nah, adanya penambahan keyakinan terhadap wali itu tambahan ilmu tasawuf. Panjenengan mau percaya enggak dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani? Biasanya suatu tarekat harus beserta mempercayai kewalian wali, karena udah masuk madrasah tarekat, maka itu otomatis. Tapi yang belum masuk namanya madrasah tarekat enggak harus percaya kepada kewaliannya wali. Salah enggak? Enggak salah. Maka percaya kepada anak punya kelebihan termasuk itu namanya anugerah, percaya kepada anugerah yang diberikan oleh Allah. Seperti Bapak percaya kepada namanya ponari, diberikan kelebihan menyembuhkan orang, anak-anak kecil, silakan mau percaya dengan keyakinan husnuzon. Tapi jangan sampai ada kesyirikan menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang itu percaya kepada Mbah Dukun, tadinya sholat, karena saking percayanya mulai meninggalkan sholat. Akhirnya Allah jauhkan dia dari sholat, karena itu udah salah. Udah itu dia percaya terhadap arahan-arahannya dukun yang mempunyai indera ketujuh, bebas. Nah, di situ marah mereka melaksanakan kemaksiatan. Na'udzubillah min. Nah, tapi kalau itu termasuk yang benar-benar jahat. Tapi kalau ada ini, Bapak itu maksudnya kan orang-orang yang diberi kelebihan, orangnya baik. Nah, Bapak hati Bapak mereka meyakini enggak? Kalau meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa dasar daripada kesyirikan, silahkan yakini dengan proporsional, tapi tetap rasional. Mungkin gini artikan, ini ada kelebihan yang Allah berikan kepada anak ini. Masya Allah, dari dulu saya melihat kelebihannya, contoh gitu ya. Tapi ini menambahkan ketaatan dia kepada Allah, gitu dong tutupnya. Jangan kelebihan, tapi dia makin jauh dari Allah. Banyak malah jadi Sunda Wiwitan, jadi hanya pakai baju hitam, kalungnya kalung gigi. Kok jadi dukun? Nah, itu hati-hati Pak. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itu macam-macam. Biasanya nih, Mak, saya kasih rahasia. Orang yang gak suka aurat, cara-cara ulama kayak gini, ta'lim, mereka itu pernah dekat dengan namanya ilmu-ilmu model syirik. Karena gini, karena putih itu nggak bisa disatukan sama hitam. Ya. Kata guru saya, panjenengan terus baca wirid, baca tartib, yang itu udah tertib kamu, yang Allah berikan itu tempat di hati kamu. Adapun orang yang menentang tentang wirid kamu, itu 3 kemungkinan. 1, mereka masih ada kemusyrikan yang di dalam hatinya. Apa? Punten. Musyrik termasuk musyrik syirik kecil. Saya hadir di majelis panjenengan karena orang enak itu udah syirik. Orang enak kita nih, Pak Anu, kalau beli datang itu hati-hati. Saya nggak mau model hadir di majelis kayak gitu. Karena dasarnya ketidakenakan, bukan dasarnya untuk ngaji. Yang didapat nggak ada dapat ngaji. Orang enak, beli enak, pada ngumpul. Nah, saya nggak mau ngaji model gitu. Makanya saya mending nggak hadir kalau hati saya menentang. Begitu, tapi nggak sampai memusuhi, ya Pak. Itu yang paling lebih selamat. Maka hati-hati orang yang nggak ada wirid aurat tertibnya, tiba-tiba bikin majelisnya mendatangkan orang kumpul, tapi hadirnya mereka karena ketidakenakan. Hati-hati. Asyirikul asghar, kata guru saya, itu syirik yang kecil sebelum nanti syirik yang besar. Na'udzubillah ya. Makanya saya bilang senang dengan keadaan ini. Emang nggak banyak nanti orang-orang bil qulubina al khashi'in, orang yang khusyuk nggak akan banyak. Nggak akan banyak. Bisa nggak terpengaruh? Bisa, itu penyakitnya.
tiba-tiba jadi adanya iri, dengki, syak dan ragu, su'udzon, ya. Nah, di situ hal-hal yang tidak bagus terpikirkan. Naudzubillah. Padahal saya nggak mikirin itu. Padahal saya nggak kepikiran itu, terpikirkan yang buruk-buruk. Summa naudzubillah. Jadi hati-hati, jangan sampai terjebak dengan ada karomah-karomah anak-anak yang baru, kelebihan. Kelebihan yang paling bagus adalah istiqomah. Al khair min alfi karomah. Alhamdulillah. Ya, monggo ada lagi tadi. Sulaiman alaihissalam. Gaib. Ya. Iya. Ada Risalatul Sulaimaniyah, ada apa? Ada kitab tentang Nabi Sulaiman. Isinya tentang semua santet. Pan itu memfitnah Nabi Sulaiman. Ya. Padahal kata Allah yang membelanya. Sesungguhnya hambaku yang ini Sulaiman itu tidak termasuk golongan yang musyrik. Kalianlah yang musyrik. Ya, Allah membela Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menunjukkan ke karomahannya, ke mukjizatannya itu untuk menambahkan iman masyarakat. Ya. Nabi Sulaiman berbincang dengan namanya binatang, mempunyai rekan-rekan gaib seperti jin. Itu bukan semata-mata ingin minta bantu sama mereka. Justru mereka itu ditunjukkan kepada orang untuk meyakini keberadaan yang gaib. Ya, makanya sahibul gaib Nabi Sulaiman. Sahibul gaib. Sulaiman alaihissalam, melihat tawasulnya orang-orang saya pernah dengar. Al-Fatihah ila hadrati Nabiyuna Sulaiman alaihissalam. Ada sahibul gaib. Itu kan mereka tuh ngada-ngada. Ya. Nabi Sulaiman itu bukan sosok nabi yang mengerikan. Nabi orang-orang kaya itu Nabi Sulaiman, orang yang mengajarkan kita untuk bagaimana bersedekah. Tapi kebetulan diberikan kelebihan dan lain-lain. Tapi caranya Nabi Sulaiman diberikan kelebihan ini apa, Pak? Kalau seandainya hadhihi la taqrabu ilallah, tidak mendekatkan diri hambaku kepadamu ya Allah, maka jangan kasih kelebihan ini. Coba. Tapi kalau ini menambah manfaat, menambah kedekatanku kepadamu ya Allah, maka jadikan kelebihan ini sebagai mukjizatnya hamba-hamba yang kau sayangi. Alhamdulillah. Jadi Nabi Sulaiman terkenal dengan itu. Maka diteruskan, kalau benar-benar ngikut asli Nabi Sulaiman nanti jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang asli tapi. Karena ada beberapa di dalam kitab Fathul Ghadir juga ada. Fathul Ghadir itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ada penyimpangan menjelaskan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang-orang yang cuma bisa terbang, enggak sholat. Itu hati-hati ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahli syariat, ya. Makanya ini dijadikan kesempatan sama orang-orang yang enggak senang namanya tawasul, ditembak Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ya disangkanya ini. Makanya mereka itu kesalahpahaman terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadis itulah harus ada pemahaman yang lebih bagus. Bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, coba bikin tafsir, Pak. Tafsir Jailani, Pak. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani seorang ahli tafsir. Buka di Baghdad namanya Tafsir Jailani, sedang disusun oleh anak cucunya. Berarti ahli Al-Quran enggak, Pak? Kalau ahli Al-Quran jauh kan daripada orang-orang yang cuman wirid dapat karomah gitu kan. Wirid dapat karomah, bisa terbang enggak gitu. Ya, konsepnya enggak gitu. Wirid dapat ini, mereka dengan wirid bisa ngalahkan orang-orang kalau tanpa ikhtiar, tanpa namanya istiqomah, enggak bisa. Wirid mereka enggak ada manfaatnya kalau enggak ada ikhtiar. Ya, Pak. Ya. Berapa tahun yang lalu wirid banyak, ya. Tapi karena enggak dihantarkan enggak mendapat apa-apa. Ya. Ya, itu adalah namanya karomahnya Allah yang diberikan kepada hambanya. Maka di sini
Wirid itu hanya meskipun nggak khusyuk, meskipun terkadang saya terlalu cepat, tapi ditempatkan di tempat yang pas, di ibadah subuh yang udah dijasahkan, ibadah maghrib itu lebih afdal daripada wirid yang untuk masyhur ya, untuk hanya menunjukkan wirid ini lebih bagus. Nggak gitu ya. Akhirnya mereka nggak dibaca Pak. Oke, orang yang sedang membaca hadis, berapa orang yang dibaca di rumahnya hadis sendiri? Nggak ada. Pengennya nunggu orang jamaah. Ya. Sedangkan orang yang sudah istiqomah baca rotib, baru sebulan aja udah baca sendiri itu rotib haddad. Ya, gitu Pak. Beda barokahnya. Karena ini wirid sebagai tartib harian, bukan sebagai kebanggaan masyarakat Cirebon. Ini wiridnya orang Cirebon, apa jadi bangga-banggaan wirid? Makanya padahal saya juga baca itu. Maka ini yang saya mau sampaikan, nggak boleh ta'assub fanatik buta nggak boleh. Jadi seakan-akan kalau bukan wiridnya dari Cirebon nggak dibaca. Hati-hati. Emang wirid dari Cirebon semua, orang Cirebon juga dari luar negeri. Ya. Seakan-akan kalau nggak tawasul sama Kiai Cirebon, kita kan juga tawasul sama Kiai Cirebon, tapi nggak semua harus ditawasuli kan. Gini, punten ya Pak, Bapak mentawasili buyut-buyut yang belum tentu itu alim, itu makruh. Hati-hati, buyut padahal nggak alim, bukan orang soleh, makruh itu. Kecuali Bapak ngasih hadiah, bukan tawasul. Tawasul itu meminta keberkahan daripada karomahnya ini. Tapi kalau hadiah, ngasih hadiah beda. Ya. Bedanya al-fatihati ila ruh, terus summa ila ruh, summa ila arwahi, summa bil wasilati alfad bi barakati, itu beda lagi itu. Bi barakati Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan beda lagi. Sekarang orang yang zaman sekarang mencampurkan, mentawasulkan orang-orang nggak jelas. Mantan saya bilangnya nggak jelas. Mana riwayatnya dia pernah hidup sebagai santri, kan harus jelas. Tapi kalau udah nggak jelas, udah aja hadiahkan saja. Sebutkan di dalam hati kan, wabil khususon ila ruhi atau ila arwahi. Contoh nyi buyut nyi ki gede murti atau ki anu wa anwarin barakatin fid dunya wal akhirah, yaitu ila hadratin nabi. Jangan dijadikan bitawassul bil mutlaq. Hati-hati, salah paham nanti orang-orang berbondong-bondong, setiap buyutnya dijadikan ulama. Akhirnya saingan antar buyut. Ya, saingan antar buyut. Padahal buyut-buyut itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ini nih, orang-orang dulu itu pernah hidup dan sudah mati, dan mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan ketika di dunia. Apa kemuliaan orang buyut yang pertama, cucunya soleh. Tapi kalau melihat bapak dari buyut-buyut itu nggak ada yang soleh, jangan ngada-ngada ya. Oh berarti dulunya itu udah, jangan ditambah-tambah. Oh dulunya paling tukang apa gitu ya, tapi emang buyut ya, berarti udah kita ambil manfaat. Saya juga nerima bapak saya dulunya tukang mabok ya, tapi ternyata diselamatkan sama kakeknya ya Pak. Kakeknya orang-orang soleh semua, alhamdulillah. Itu makanya ya, makanya saya nggak pernah ngehadiahin bapak. Gimana Pak? Babut? Ya. Yeah. Ya. Kalau orangnya soleh nggak apa-apa. Bapak yakin dia soleh, bahkan jangan pun udah mati, kalau masih hidup dia orangnya soleh, bisa tawasul sama orang soleh itu. Habib Umar datang nih, ya Allah dengan berkah Habib Umar, ya kan masih hidup. Habib Umar itu dengan Habib Syekh Jailani masih seumur, nggak apa-apa, sama teman-teman juga. Kalau dia bapak yakin itu seolah orang-orang soleh, tapi udah jelas mah nggak jelas kesolehannya, ya cuman makam digidain aja, itu jadi makruh tuh. Orang bukan alim digidain makam, terus ngada-ngada, ya, nah itu nggak boleh. Makanya akhirnya jadinya hubul jah. Apa hubul jah tuh? Kebanggaan terhadap
diri, ya, tanpa memahami tafakurnya, ya. Ya, akhirnya yang ada kebanggaan diri kan. Nauzubillah ya. Makanya jangan sampai seperti itu, ya. Jadi boleh kita bersyukur terhadap adanya namanya seorang orang soleh. Bapak tadi punya teman orang soleh. Tawasul kan, tawasulnya itu kan Bapak aja ngomong dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan berkahnya teman saya nih, insya Allah orang yang soleh. Dulu aja zaman Abu Yazid Al-Bustami, ketika orang-orang dulu nggak pernah diterima doanya ketika orang-orang sholat istisqa hujan itu, mereka dihina oleh Abu Yazid Al-Bustami, ya. Kenapa mereka nggak ada yang diijabah? Akhirnya ketika dia ngomong ini, ya Allah, dengan keberkahan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali, seorang yang soleh yang pernah saya lihat, ya, turunkan hujan ini, hujannya turun. Berarti kan tawasul ini boleh, tapi hati-hati kepada siapa. Kalau kepada Syekh Syarif Hidayatullah udah jelas keulamaannya, ya, Sunan Gunung Jati, Syekh Nur Jati. Tapi kepada buyut ini jelasnya gitu, karena di bawahnya itu banyak orang abangan. Hati-hati, ya. Bahkan ketika peristiwa adanya Siti Jenar menyebarkan ajarannya, itu banyak orang-orang yang terjadi namanya kemusyrikan yang nyata gitu. Nggak sholat tapi puasa zaman dulu. Bahkan ada kitabnya namanya Negara Kertabumi Mertasinga. Orang-orang mutih, lomba-lomba mutih tapi nggak sholat. Dan sekarang meninggal jadi kuburan, jadi buyut. Bapak tawasulin apa dari orang nggak sholat? Ya. Kata Rasulullah juga menerima pamannya masuk neraka. Udah nggak apa-apa, terima aja keluarga kita masuk neraka seandainya. Orang yang nggak ahli surga, atau jangan neraka, orang yang tidak soleh, terima aja. Saya juga nerima bapak saya nggak soleh. Tapi saya harus ngakuin kakek saya soleh. Siapa yang nggak ngakuin kakek saya soleh? Semua ngakuin dong, bener nggak? Siapa yang nggak ngakuin Haji Ismail nggak soleh? Ngakuin semua, bahkan yang meninggal Pak Suswana itu mengakui. Gurunya saya, salah satu guru ngaji saya adalah Haji Ismail. Berarti ada ini tahdits nikmat. Oh, berarti saya didoakan sama kakek saya gitu, bukan sama bapak saya. Bapak saya produk daripada produk yang menjadi ujian kakek saya. Tapi ya syukur aja saya punya bapak model gitu, nggak banyak sombong tapi nerima kekurangannya. Alhamdulillah. Aduh, bapak dulu tukang mabuk, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, enggak Pak? Ya. Baik. Kiai. Jin. Aduh, saya tuh ditawarin punya jin enggak? Enggak Pak, kita kalau ada orang